Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam adalah salah satu tempat yang paling ingin dikunjungi oleh umat Islam di seluruh dunia. Semoga kita semua bisa berziarah ke makam Nabi ini, amin. Yang bilang amin saya doakan semoga kalian semua segera bisa punya rezeki banyak sehingga bisa berziarah ke makam Nabi dan melaksanakan ibadah haji dan umroh ke Tanah Suci, amin. Mari kita lanjutkan videonya. Sebagai tempat yang memiliki arti penting bagi umat Islam, orang-orang dari seluruh dunia datang untuk menyampaikan salam mereka kepada Nabi dan meyakini beliau mendengarkan dan membalas salam mereka dari kuburnya. Makam Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam letaknya berada di dalam Masjid Nabawi di Madinah, Arab Saudi. Dahulu, makam Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah kamar beliau dan istrinya Siti Aisyah radhiyallahu anha. Sebelum diperluas, makam Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dulu dinamakan Maskuroh. Setelah Masjid Nabawi diperluas, makam Rasulullah masuk di dalam bagian bangunan masjid dengan kubah berwarna hijau. Di dalam area makam, tepatnya di samping makam Rasulullah terdapat makam dua sahabatnya, yakni makam sahabat Abu Bakar dan Umar bin Khattab. Selain itu, makam Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dibatasi oleh pagar tinggi berwarna keemasan yang berhias kaligrafi. Pembatas pagar emas merupakan sisi depan dari ruang kamar bagian dalam yang menampung makam Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan dua sahabatnya. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dimakamkan di rumah Siti Aisyah, yaitu tempat beliau tinggal saat wafat. Dahulu, Siti Aisyah tinggal di rumah kecil nan sederhana di samping Masjid Nabawi. Rumah Siti Aisyah dan Hafsah dahulu terletak di dalam kamar suci tersebut dan berdekatan satu sama lain. Mereka biasa berbicara satu sama lain dari rumah mereka sendiri. Jadi, makam Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah kamar beliau dan istrinya Siti Aisyah radhiyallahu anha. Selain itu, di area makam juga terdapat lubang untuk mengintip ke dalam kamar suci tersebut. Namun, makam Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidak terlihat. Lubang terbesar ada di sebelah kiri yang lurus menghadap makam Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Lalu lubang tengah menghadap makam sahabat Abu Bakar, dan lubang kanan menghadap makam sahabat Umar. Dinding ruangan makam terbuat dari batu hitam dan atapnya memiliki kubah hitam kecil yang disebut Qubatun Nur. Kamar suci atau makam Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tidak memiliki gerbang dan benar-benar tertutup dari luar, kecuali sebuah jendela kecil di kubah yang terhalang oleh pagar emas di bagian depan. Tembok tersebut dibangun oleh Umar bin Abdul Aziz pada tahun 91 Hijriah, sehingga tidak ada seorang pun yang boleh masuk ke dalam kamar suci itu. Makam Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kini diberi tembok pembatas, dan tak ada pintu ataupun jendela. Selain itu, Sultan Nuruddin Zangki dahulu juga membangun tembok tebal dari timah cair di sekitar kuburan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Tembok itu dibangun setelah ada insiden upaya orang Nasrani yang hendak menggali makam Rasulullah pada tahun 1164 Masehi atau tahun 554 Hijriah. Namun, upaya pencurian dan penggalian makam Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tercatat sudah beberapa kali terjadi di masa lalu. Makam Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah digali di bawah tempat tidur di mana beliau wafat. Berikut keutamaan dan pahala besar berziarah ke makam Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Banyak hadis-hadis yang menguatkan masalah ziarah ini. Imam Daruqutni rahimahullah telah meriwayatkan hadis dari Ibnu Umar, bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Barang siapa menziarahi makamku, maka dia wajib mendapatkan syafaatku." Selain itu, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam juga pernah bersabda, "Barang siapa menziarahiku setelah intiqalku, maka dia seperti menziarahiku di masa hidupku, dan barang siapa meninggal di salah satu haramain, Mekah dan Madinah, maka dia akan dibangkitkan dari kuburnya termasuk orang yang aman." Selain itu, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga bersabda, "Barang siapa menziarahiku di Madinah dengan ikhlas karena Allah, maka dia akan berada di sampingku di hari kiamat." Selain itu, Syekh Said Bakri bin Said M. Syatodimyati dalam kitab Iyanatut Talibin menjelaskan, sebagian ulama mengatakan, bahwa orang yang menziarahi makam Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berhak menerima 10 kehormatan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pertama, akan diberikan derajat tertinggi di sisi Allah. Kedua, akan disampaikan pada cita-cita tertinggi. Ketiga, akan dipenuhi kebutuhannya. Keempat, akan diberikan banyak anugerahnya. Kelima, akan diselamatkan dari bencana. Keenam, akan dilindungi dari aib. Ketujuh, akan dimudahkan dalam kesulitan.
Kedelapan, akan diringankan bebannya dalam musibah. Kesembilan, dapat merasakan apa yang akan terjadi. Kesepuluh, akan mendapat limpahan rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekali lagi, semoga kita semua bisa berziarah ke makam Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Amin. Yang bilang amin saya doakan semoga kalian semua segera bisa punya rezeki banyak.